Halo, berjumpa kembali dengan saya Andi Muhammad Rizky dari kampus ITL Trisakti. Kali ini saya akan membahas mengenai e-government. Oke, langsung saja kita bahas e-government, yaitu pendahuluan. Revolusi Industri 4.0 atau sering disebut 4.0 merupakan fase keempat dari perjalanan sebuah revolusi industri. Perjalanan ini sudah dimulai pada abad ke-18 dengan perubahan yang terbilang sangat cepat, yang berkaitan dengan segala dimensi kehidupan dengan wujud digitalisasi hampir semua sektor kehidupan. Revolusi industri di fase ini sudah berjalan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari startup Gojek yang memudahkan masyarakat untuk memesan transportasi hingga makanan hanya dengan satu klik. Faktor ini juga lah yang menjadikan e-government diluncurkan. Harapannya tentu untuk memudahkan masyarakat dan mengatasi masalah yang ada secara digital serta lebih gampang. E-government diciptakan dengan tujuan untuk terciptanya interaksi dan memperbaiki kualitas dari interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Namun, Indonesia sebagai negara berkembang tentu memiliki faktor yang menjadi penghambat terbentuknya digitalisasi massal. Menurut beberapa ahli, e-government adalah sebuah cara bagi pemerintah untuk menggunakan sebuah teknologi baru dalam melayani masyarakat dengan memberi kemudahan dalam mengakses baik dari pemerintah untuk pelayanan dan informasi, juga untuk menambah kualitas pelayanan yang diberikan sehingga memberikan peluang untuk ikut berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi. E-government dibagi ke dalam 4 tingkatan. Dengan tingkat pertama berupa upaya pemerintah untuk mempublikasikan informasi terkait sistem ini melalui website yang dimilikinya. Untuk tingkat kedua, harus adanya interaksi yang terjadi antara masyarakat dan kantor pemerintahan yang dikirimkan melalui media surat elektronik. Tingkat yang ketiga, masyarakat diharapkan dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Sedangkan untuk level terakhir, adanya integrasi dengan seluruh kantor pemerintahan yang memiliki dan menggunakan database yang sama. Oke, pengertian e-government. E-government bisa disebut sebagai elektronik pemerintah. Artinya bisa berupa suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Dengan kata lain, e-gov ini adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan teknologi informasi yang berfungsi sebagai pemberi informasi dan pelayanan bagi warga negaranya, baik untuk urusan bisnis maupun hal lain yang masih berhubungan dengan pemerintah. E-gov juga bisa diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, maupun administrasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi di internal, menyampaikan pelayanan kepada publik, atau juga proses pemerintahan yang bersifat demokratis. Kelebihan e-government. Dalam melakukan penerapannya, e-government memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Berikut pembahasan mengenai kelebihan dari e-government dari segi kepada rakyat. Pelayanan servis yang diberikan lebih baik, informasi yang disediakan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu menjadi keunggulan tersendiri. Anda tidak perlu menunggu hingga kantor buka dan mengurus secara fisik. Melalui e-government, Anda bisa dengan mudah mencari informasi tersebut saat berada di rumah, pasar, hingga tempat lainnya asal masih terhubung di jaringan internet. Adanya keterbukaan kepada publik diharapkan bisa menjadi faktor terbentuknya hubungan baik antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum sehingga terhindar dari saling curiga dan kekesalan dari semua pihak manapun. Memberdayakan masyarakat melalui informasi yang mudah untuk diperoleh, sehingga apabila informasi yang didapatkan sudah mencukupi, masyarakat yang akan belajar dengan sendirinya untuk memilih informasi mana yang mereka perlukan. Contohnya seperti informasi terkait data tentang sekolah, jumlah ruang kelas, daya tampung murid di suatu sekolah, passing grade, dan lainnya, untuk ditampilkan di laman informasi secara online agar mudah memilih sekolah untuk anaknya. Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa melalui pengiriman email atau dengan menggunakan tatap muka via video conference, sehingga pelaksanaan kerja pemerintah bisa lebih efisien.
Masyarakat mudah untuk mengakses kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga program yang dimiliki oleh pemerintah bisa tetap berjalan dengan baik dan lancar. Kekurangan e-government. Sedangkan dalam penerapannya, e-government juga memiliki beberapa kekurangan yang bisa dijadikan acuan untuk terus meningkatkan kelebihannya. Nah, yang cukup rawan terjadi adalah peluang terjadi cybercrime yang bisa merusak sistem yang ada pada teknologi informasi dan komunikasi sebuah e-government, disebabkan kebebasan masyarakat untuk mengakses situs pemerintahnya. Contoh pernah terjadi yaitu pada pembobolan situs KPU oleh hacker saat penyelenggaraan pemilu. Kelemahan paling utama bisa dilihat dari kurangnya kesadaran untuk akses publik terkait keandalan informasi di web serta agenda tersembunyi dari pemerintah yang bisa berdampak pada bias opini publik. Belum mapan teknologi strategi yang dijalankan dan kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government. Kurangnya kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet juga salah satu faktor kelemahan itu sendiri. Kesimpulan dan penutup. Digitalisasi pada hal apapun pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya. Didukung dengan faktor-faktor yang mampu menghambat perkembangan situs milik pemerintah. Penghambat itu bisa berasal dari faktor luar maupun dari dalam pemerintahan itu sendiri. Untuk membangun sebuah sistem yang baik diperlukan pihak-pihak yang mendukung dalam pengerjaan hingga implementasinya. Kekurangan yang ada juga bisa menjadi gambaran apa yang bisa dilakukan ke depannya dengan menambahkan beberapa kelebihan lainnya. Meski digitalisasi cukup berdampak pada kurangnya interaksi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat secara langsung, digitalisasi juga mampu menjadi penghubung ketika masyarakat memiliki keperluan kepada pemerintah namun terhambat dalam pengurusannya. Dengan digitalisasi, pemerintah juga berharap mampu mengurangi ketidakefektifan melakukan urusan dengan pemerintahan. Dengan digitalisasi diharapkan mampu mengurangi hal tersebut dan membuat segala urusan masyarakat lebih tertutup. Sekian sumber presentasi dari saya, yaitu berasal dari idcloudhost.com / apa itu e-government, pengertian model, kelebihan, kekurangan. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.